Halo, kenalin, nama aku Delvi. Akulah yang akan membantu kalian dalam menonton tayangan ini. Sebelum kita menuju pada video podcast, mari kita menonton bersama-sama perkembangan teknologi yang ada dalam dunia bisnis berikut ini. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu tekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemi menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Tren teknologi apa saja yang berkembang di masa pandemi? Belanja online, pesan antar makanan, dan kebutuhan pokok. Banyak dari kamu pasti menghabiskan berjam-jam setiap hari selama karantina untuk mengisi keranjang belanja di marketplace favorit atau sibuk mencari voucher potongan setengah harga untuk delivery makan siang. Belanja online dan pesan antar makanan saat pandemi menjadi favorit banyak orang. Sekitar 301.000 UMKM beralih ke digital selama pandemi, dengan potensi 171 juta pengguna internet. Survei mengatakan 70% warga Indonesia juga lebih memilih untuk belanja online selama pandemi. Sistem pembayaran digital. Virus mungkin saja menempel di uang tunai. Maka saat AKB dimulai, pembayaran digital tanpa kontak, seperti kartu atau dompet elektronik, adalah metode pembayaran yang direkomendasikan. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran barang, layanan, dan tagihan dengan lebih cepat dan minim kontak fisik. Sepanjang PSBB bulan April lalu, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang digital atau uang elektronik mencapai 64,48%. Teknologi penunjang kerja remote. Saat instansi pemerintahan dan swasta mengikuti anjuran work from home, bekerja jarak jauh memanfaatkan teknologi seperti ruang rapat virtual, penyimpanan berbasis cloud, aplikasi manajemen proyek, dan bahkan teknologi pengenal wajah yang memungkinkan seseorang untuk tampil di depan latar belakang virtual untuk menjaga privasi rumah. WhatsApp melaporkan adanya peningkatan pengguna hingga 40% selama pandemi berlangsung. Aplikasi telekonferensi Zoom juga melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 85% hanya dalam waktu 3 bulan, yakni mencapai 166 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Inovasi belajar jarak jauh. Pada pertengahan April, 191 negara mengumumkan penutupan sekolah dan universitas, yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu selama karantina. Guru dan siswa juga dituntut menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti telekonferensi. Selain itu, teknologi virtual tour dan augmented reality juga populer di pendidikan non-formal. Tapi ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa memperlebar kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas. Telehealth. Rumah sakit jadi tempat yang paling rentan dalam penularan virus di tengah pandemi. Teknologi telehealth memfasilitasi layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi dokter lewat aplikasi dan diagnosis otomatis dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Biasanya, AI akan mengajukan pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan gejala dan memberikan saran. Apakah kita perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, atau istirahat dan makan sehat saja sudah cukup? Digital Entertainment. Sementara beberapa tempat hiburan ditutup dan berbagai acara ditunda, orang-orang perlu hiburan untuk menghilangkan rasa bosan selama karantina. Lagi-lagi internet menyelamatkan kita. Platform video on demand telah menjadi bagian dari kehidupan karantina kita. Netflix memperoleh 15,8 juta pelanggan baru sepanjang periode Januari hingga Maret 2020.
sedangkan YouTube mengalami kenaikan sekitar 20% dari setiap menit streaming. Pada minggu pertama April, Nielsen menghitung 32 miliar menit waktu streaming YouTube, sedang tahun sebelumnya hanya merekam 15 miliar menit pada minggu yang sama. Robot dan drones. Selama pandemi, robot telah digunakan untuk melakukan disinfektan area publik atau mengirimkan makanan kepada mereka yang sedang karantina. Sekarang, drone bisa membawa anjing berjalan-jalan di sore hari atau mengirim barang. Korea Selatan misalnya, mempunyai inovasi melayani konsumen dengan menggunakan robot sebagai inisiatif cegah kontak antara pegawai dengan konsumen di kafe yang mulai buka saat normal baru. Teknologi di sektor publik. Saat pandemi meluas di seluruh belahan dunia, masing-masing pemerintah mengambil langkah cepat untuk memanfaatkan teknologi dalam menangani COVID-19 di negaranya. Di Jawa Barat, kita punya Picobar, sistem terintegrasi yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penanganan COVID-19 yang tepat. Dengan bantuan teknologi digital, pemerintah secara transparan dapat menyajikan data, melakukan pemetaan kasus, pendataan bantuan sosial, meningkatkan efektivitas tes masif, dan mendengar aspirasi masyarakat secara efektif. Ternyata, pandemi telah mendorong beberapa kemajuan di bidang teknologi. Proses digitalisasi di berbagai sektor dipaksa untuk beradaptasi, dan kita bergantung padanya saat pandemi. Itulah cuplikan mengenai perkembangan teknologi dalam dunia bisnis. Selanjutnya, mari kita lihat bersama podcast Delta 5 dengan judul Solution IT dalam Perkembangan Bisnis. Yuk, kita... Halo semuanya teman-teman Delphi, sebelumnya udah lihat kan video tentang perkembangan teknologi dan juga bisnis, bagaimana teknologi itu sendiri bisa menguasai bisnis gitu untuk era sekarang. Nah, di sini pada podcast kali ini, sebelumnya perkenalkan nama aku Rismawati, biasa dipanggil Riri, jadi aku yang bakal mandu podcast ini. Di sini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu dosen pengajar di Institut Teknologi Indonesia, yaitu Ibu Yustin. Makasih Ibu udah bisa bergabung di podcast ini. Jadi topik pembicaraan kita adalah tentang teknologi dan juga bisnis. Nah sebelumnya Bu, aku mau nanya nih, menurut Ibu, mungkin kita berbeda persepsi ya Bu, tentang Ibu sebagai pengajar, aku sebagai mahasiswa gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, teknologi itu apa dan juga bisnis itu apa sih Bu? Kalau menurut Ibu? Teknologi itu sebenarnya ini ya, perkembangan dari rekayasa yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan. Jadi orang punya ilmu pengetahuan terus menghasilkan sesuatu gitu, atau kan dia berasal dari kata engineering. Jadi kira-kira seperti itu Mbak. Jadi ilmu pengetahuan yang ditanamkan atau diimplementasikan untuk membantu pekerjaan manusia, mempermudah gitu. Ada teknologi ini itu. Nah, saya di sini karena saya orang informatika, maka ngomonginnya teknologi informasi. Nah, kebetulan saat ini kan era industri 4.0. Jadi arahnya ke arah data. Karena kita sudah mempunyai infrastruktur yang bagus, maksudnya bukan kita di Indonesia tetapi di dunia pada umumnya itu kan ada infrastruktur cloud computing, big data seperti itu ya. Jadi itulah teknologi. Kemudian kalau bisnis itu ya berbagai bidang yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan, antara lain bisnis pendidikan, bisnis perdagangan, bisnis segala macam bidang ya. Dan itu akan didukung oleh teknologi dalam arti 4.0 tadi, yaitu big data, kemudian informasi, itu akan mendukung bisnis-bisnis tersebut. Oke, berarti kalau saya tanggupin ya Bu ya, kita kan sekarang di era 4.0 gitu, berarti sekarang maraknya itu tentang data gitu kan Bu, berarti itu sampai emang menguasai bisnis banget berarti kan Bu ya? Iya. Kalau aku boleh tahu Bu, di IT ini sendiri Bu, itu untuk perkembangan teknologinya untuk dalam hal bisnis mungkin ngebantu masyarakat umum atau gimana, itu gimana sih Bu? Apakah ada, dan kalau ada perkembangannya gimana Bu? Untuk itu memang
visi dan misinya itu TTG ya Mbak, jadi teknologi tepat guna untuk masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Nah itu kami berusaha untuk menjadikan acara penelitian dan pengabdian itu untuk mereka. Misalnya hal-hal yang sederhana saja, dari misalkan di sekitar kami, di sekitar kampus ini ya, itu ada pabrik tahu. Nah bagaimana mereka itu bisa sanitasinya bagus, terus bagaimana biar pemasaran tahu itu terbantu dengan teknologi gitu ya, mungkin dibuatkan e-commerce atau kayak gimana biar semakin ini menjangkau market yang lebih luas. Terus di desa-desa misalnya seperti desa Keranggan itu kan mereka punya produksi makanan-makanan khas Banten, makanan khas Tangerang gitu ya. Nah itu bagaimana biar mereka lebih berdaya, jadi dibuatkan website untuk mengiklankan produk seperti itu. Kemudian ada sagon bakar, ada bandeng sate bandeng, ada ya makanan-makanan khas ini gitu, diberdayakan lebih berdayakan dengan sentuhan teknologi, kira-kira itu. Berarti itu juga sangat memperhatikan masyarakat sekitar ya Bu ya, tentang gimana masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi gitu. Karena Bu kalau saya coba cerita ya Bu, kemarin kan saya beberapa minggu yang lalu sempat kunjungan juga tuh di sekitaran sini ke pengrajin kacang sangrai gitu. Nah ya gitu Bu, karena kan sebelumnya memang masih pakai tradisional gitu, pengadukan masih tradisional, dan saya ada lihat salah satu alat juga, kalau nggak salah itu bikinan anak IT juga. Itu untuk pemprosesan kacang sangrainya itu dengan alat gitu Bu, jadi nggak pakai bantuan tenaga manusia lagi gitu. Ini itu salah satu contohnya ya Bu ya, untuk IT ngebantu masyarakat sekitar gitu dalam penerapan teknologi gitu. Ada juga ini pompa air, kan ada daerah yang kekeringan. Nah itu membangun di sana, jadi mahasiswa melakukan KKN di sana, terus membangun pompa untuk menyalurkan air bersih di desa itu gitu. Terus ada desa kemarin ya, jadi ada beberapa desa ya yang menjadi binaan itu dibuatkan website agar tujuannya ya agar biar memudahkan gitu ya, memudahkan informasi tentang desa itu biar mereka lebih terkenal, terus produk-produknya dimasukkan ke situ, terus juga dibuatkan sistem informasi agar pelayanan terhadap masyarakat itu lebih mudah. Misalnya ada orang membutuhkan surat, nah tinggal mendaftar aja gitu, mungkin tidak perlu datang ke ininya ya Bu, tinggal secara online aja. Khususnya ketika kemarin pandemi itu kan distant gitu ya, kita harus berjarak, tidak boleh sering-sering ketemu orang lain. Nah itu sangat bermanfaat kemarin itu pada saat pandemi. Memang ada warga binaan gitu ya Bu dari itu sendiri? Iya, masyarakat binaan. Masyarakat binaan. Seperti memang lumayan berpengaruh juga itu Bu untuk masyarakat sekitar dalam pemerataan teknologinya gitu. Oke. Kalau aku boleh tahu nih Bu, tadi kan kita udah ngomongin secara general dan juga tentang gimana IT untuk membangun sekitar kan Bu, tentang masyarakat sekitar. Aku pengen tahu untuk secara umumnya untuk teknologi dan juga bisnis itu saling mempengaruhi atau gimana Bu kalau boleh tahu? Iya, teknologi itu sangat mempengaruhi bisnis, apalagi sekarang ya. Kemarin pandemi kita tahu sendiri bahwa tanpa teknologi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kita mau beli makan aja, kalau nggak ada Gojek, nggak ada GoFood itu kan ya menjadi tidak bisa, karena warung-warung disuruh tutup, tidak boleh gitu kan buka, atau nanti tidak boleh makan di tempat seperti itu. Kalaupun boleh ya harus 2 meter atau berapa, jadi jaraknya, dan itu kan sangat merepotkan pihak pengelola. Orang yang datang sedikit, terus lahan mereka terbatas untuk area makan, jadi alangkah bagusnya kalau online. Nah itu kan berarti kan harus dibantu teknologi, jadi sangat mempengaruhi. Nah sekarang setelah pandemi pun kita menggiatkan bisnis dengan teknologi ya, sudah kita tidak lagi terpaku harus buka warung gitu, nggak usah, dari rumah aja, terus nanti buka toko gitu, jadi nggak usah nyewa ruko atau apa, kita jualan dari rumah juga bisa gitu. Masyarakat yang kemarin terdampak pandemi misalnya orang tuanya di PHK karena pandemi, kan ada pemotongan ini ya besar-besaran. Nah itu bisa aja buka bisnis dari rumah terus dijual, nggak usah nyewa ruko gitu kan, nggak usah
beli toko semacam itu, jadi bisa dari rumah. Mungkin ini juga Bu, karena udah terbiasa saat pandemi pesanan online segala macam, jadi udah ke bawah nih kebiasaan ini ke era setelah pandemi juga gitu, ke bawah. Tapi itu justru malah ini toh Mbak, malah double. Iya, double. Ada orang yang makan di tempat, ada yang masih online Ya, gitu. jadi, Jadi malah double ya, ya. omsetnya juga Profitnya omsetnya meningkat. betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang waktu pandemi masih ke bawah sampai sekarang, tapi juga meningkatin omsetnya sendiri karena teknologi itu juga ya Bu ya. Betul. Di bidang pendidikan juga Bu sama. Iya, sama karena hibrid kan. Jadi sekolahnya nggak hanya, kalau pandemi sekolahnya lewat Zoom gitu, lewat SCE. Kalau di kita ya Student Center Learning itu aplikasi untuk ini ya, untuk sekolahan gitu ya, untuk pembelajaran gitu ya. Nah sekarang bisa hibrid, jadi semua materi ada di SCE, tapi kita bisa datang ke kampus, bisa nge-zoom gitu. Jadi semakin kaya media pembelajaran itu tidak hanya terbatas offline atau online, tapi bisa dua-duanya, kira-kira seperti itu Mbak. Mungkin ini juga Bu, kalau misalkan kebanyakan di kelas, mungkin mahasiswa atau siswa juga kan pada stres mungkin karena di kelas terus ya. Dan mungkin lihat gurunya juga bosan lihat gurunya, jadi ada tambahan media pembelajaran lain lah gitu yang bervariasi gitu. Jadi ya itulah teman-teman, banyak banget pokoknya perkembangan sekarang yang teknologi itu mempengaruhi semua bidang gitu kan Bu ya, terutama di bisnisnya sendiri. Nah aku mau nanya nih Bu, tadi kan kita udah ngomongin tentang teknologi terus perkembangannya juga. Aku mau nanya nih, Ibu sebagai dosen pengajar di IT sendiri, aku boleh tahu nggak Bu project-projectnya apa aja gitu untuk teknologi itu? Proyek khususnya teknologi informasi ya, karena kebetulan kuliah yang IT project ini adalah fokusnya ke teknologi informasi. Nah itu pada saat pandemi topik-topiknya diarahkan ke kebutuhan untuk pandemi ya. Misalnya daftar hadir tidak usah menyentuh, jadi tidak usah pakai sidik jari, jadi daftar hadirnya diganti dengan misalnya foto wajah sama lokasi keberadaan dia, jadi memanfaatkan GPS yang ada di smartphone masing-masing. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh berikutnya adalah ini kayak barcode untuk pengiriman barang. Nah itu ya udah nggak usah masing-masing nge-scan barcode lagi gitu ya Bu. Nggak usah kebanyakan orang yang ngecek satu persatu barang-barang itu, tapi langsung aja di tag barcode gitu, nanti ini ditandai bahwa ini adalah barang untuk si A, ini untuk si B, alamatnya sekian gitu. Jadi menekan jumlah karyawan yang ada di situ, karena pada saat pandemi kan jumlah orang dibatasi di dalam ruangan. Nah setelah pandemi ada lagi kebutuhan, misalnya wah ibu-ibu yang dulunya belanjanya online, nah sekarang pengen dong lihat sendiri ke pasar atau ke supermarket gitu. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu itu juga tidak semuanya tahu ya bagaimana buah itu matang atau masih mentah, itu bagaimana, apakah ini warna kulitnya itu bisa belum tentu juga gitu. Jadi warna yang hijau itu kadang-kadang sudah matang juga ya, Bu. Iya, jadi dengan bantuan teknologi kita bisa ini ya, ada sebuah proyek yang membantu ibu-ibu itu. Jadi buahnya di capture pakai HP, kemudian nanti ada dipilih fitur-fitur yang penting untuk menentukan kematangan kematangan buah. Nah kemudian nanti ditentukan ada justifikasi, ini menurut aplikasinya ini sudah matang walaupun warnanya hijau, seperti itu. Jadi itu antara lain, jadi mendeteksi kematangan buah khususnya yang diteliti atau yang di project itu adalah buah pisang dan juga buah pepaya. Jadi 2 buah itu. Kemudian ada lagi yang terkait data analitik, sentimen analisis. Nah, jadi ada pendapat orang-orang kayak gimana sih di Twitter itu, pendapat tentang pemilu, ini mau milih RI 1 2024 nanti kayak gimana pendapatnya, terus tentang vaksin, karena sampai sekarang itu ada orang-orang yang tidak mau, benar-benar ketakutan gitu kalau divaksin, takutnya nanti meninggal dunia atau gimana. Iya, ada beneran. Karena isu-isu itu ya Bu ya? Iya, jadi terutama orang yang sudah sepuh di atas 50 itu banyak yang takut loh Mbak. Jangan mengira semua berani, ternyata enggak juga. Terus ada lagi isu-isu tentang inflasi, misalnya
oh sebentar lagi inflasi nih, kok dolar naik terus, dulunya cuma berapa, sekarang sudah 15.000 gitu. Yang kata presiden bakal resesi juga ya Bu. Nah itu resesi terus inflasi, itu topik-topik yang sangat menarik untuk di opini masyarakat itu sebenarnya kayak gimana, kita pengen tahu. Itu tentunya untuk keperluan pemerintah mengambil kebijakan ya. Nanti kalau jangan sampai masyarakat resah misalnya seperti itu, bagaimana mereka akan kan ya namanya juga pemerintah pasti ingin agar warganya itu tidak resah, tidak galau gitu, dan bagaimana meningkatkan agar menjadi tidak inflasi misalnya gitu. Itu pengambilan kebijakan. Jadi itu data analitik, pendapat orang itu sentimennya cenderung positif atau negatif itu bisa dilihat dengan sentuhan teknologi atau dengan ini ya data analitik. Kemudian ada juga ini kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti jadwal sidang, terus e-commerce dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Proyeknya kira-kira seperti itu. Berarti proyeknya memang mencakup berbagai bidang ya Bu, yang nggak cuma satu bidang tapi merata gitu ke semua bidang. Dan menarik banget sih Bu tentang proyek-proyeknya gitu. Kalau saya dengar tadi berarti semua proyek itu terintegrasi artificial intelligence semuanya Bu. Iya, jadi memang visi misi informatika IT seperti itu. Ada sentuhan AI-nya, baik itu untuk jaringan komputer maupun untuk rekayasa perangkat lunak. Jadi kita punya dua bidang utama, jaringan komputer dan rekayasa perangkat lunak, tetapi dua-duanya harus tersentuh AI, artificial intelligence, sesuai dengan era industri 4.0. Iya, karena perbedaannya itu juga kan Bu ya, per industri itu bedanya, setiap era itu beda-bedanya, yaitu tadi kalau di 4.0 itu lebih ke artificial intelligence itu mungkin kalau saya sih nggak tahu sih Bu, untuk kedepannya pasti lebih, tapi saya nggak tahu nih kedepannya itu bakal secanggih apa, karena menurut saya artificial intelligence udah paling canggih nih menurut saya, tapi saya nggak tahu nih kedepannya gimana. Tapi menurut Ibu gimana tuh untuk pandangan kedepannya Bu? Kalau pandangan saya ke depan, artificial intelligence sekarang belum canggih loh Mbak. Oh belum canggih? Belum, masih bodoh. Tapi AI yang tanda kutip masih belum canggih itu sudah sangat Menguasai ya Bu? Sudah sangat membuat kita bahagia gitu ya. Itulah itu ini ya, mungkin berapa tahun ke depan ya, berapa puluh tahun ke depan, anak-anak kita, anak-anak Mbak Riri, anak-anak yang lain gitu ya, itu akan zaman mama masih kayak gitu ya, mungkin begitu, karena memang saat ini AI-nya ya baru maksimal. Kayak gitu baru bisa, belum terlalu canggih gitu, belum pinter-pinter banget gitu. Nah, justru belum canggih ya Bu. Saya kira udah sangat masih ini adalah awal kebangkitan AI. Kalau saya melihat seperti itu. Nah, bangkitnya beneran kayak gimana ya, yang jauh lebih canggih dari sekarang, misalnya ada personal assistant yang benar-benar bisa bekerja untuk terutama khususnya untuk para manula. Kan kadang-kadang orang tua yang sudah pensiun tinggal di rumah sendiri, anak-anaknya pada bekerja, nggak ada yang rawat. Nah, alangkah bagusnya kalau ada robot yang bisa melayani apapun kebutuhan orang tua tersebut. Bisa jadi teman ngobrol, bisa jadi, ini kan di negara maju sudah sebagian ada, di Jepang sudah ada untuk itu pelayan restoran misalnya gitu. Nah, kalau di kita mungkin yang urgent itu yaitu untuk para orang tua ya, karena kan anak-anak sudah pada bekerja, bagaimana dia sendirian di rumah gitu. Kalau kita menggaji pembantu juga, di samping harganya mahal juga belum tentu ada orang yang mau jadi pembantu gitu, maksudnya jadi perawat lansia. Nah, alangkah bagusnya kalau diberi sentuhan teknologi dengan robot tadi. Mau dimarahin, kan orang tua kadang-kadang bawel juga, mau dimarahin juga robotnya ya punya perasaan gitu ya, beda sama manusia memang langsung ke bawah perasaan. Tapi presisi gitu dalam melayani, itu presisi apa yang disettingkan oleh orang tua itu dia akan lakukan secara konsisten. Misalnya mau menyediakan air mandi untuk orang tua itu di batub, nah suhunya itu pas banget seperti yang dikehendaki oleh orang tua tersebut, tidak kurang setengah derajat, tidak lebih setengah derajat. Jadi presisi itu bagusnya untuk para lansia. Di bidang kedokteran juga begitu kan Mbak, misalnya untuk membantu
bedah atau operasi. Tentunya kan kita lebih suka yang presisi ya. Kalau manusia mungkin nanti jahitannya meletot atau gimana. Tapi kalau dijahit oleh robot itu kan pasti presisi dan hasilnya pasti bagus banget ya. Iya, pasti bagus. Iya. Terus takaran obat biusnya mungkin juga sudah pas banget gitu. Jadi tidak kekurangan, tidak kelebihan karena melihat keseluruhan kondisi badan manusia gitu. Secara komputer gitu. Kalau yang manusia melakukan mungkin masih bisa ada masih, wah ternyata sampai kesalahan-kesalahan gitu. ada malpraktek misalnya terus kemudian nanti bisa aja orang jadi meninggal nggak bangun-bangun atau koma, itu kan gawat sekali karena justifikasi manusia kadang-kadang bias, banyak ambigunya ya. Tapi kalau komputer kan ya kaku kayak gitu. Kalau salah ya salah gitu. Iya, dan dia ya kalau salah yang salah programnya. Iya, yang saya dia bisa menjadikan kalau oh ini salah nih, nggak apa sih, dia bisa menilai itu gitu. Iya, betul. Oke Bu, tadi kita udah ngomong panjang lebar juga nih Bu tentang tentang industri, tadi kita udah ngomongin juga. Nah aku mau nanya nih Bu, tantangan teknologi sekarang itu gimana Bu, terutama di Indonesia gitu? Tantangan ya, maksudnya dihadapi masyarakat Iya, Indonesia. yang dihadapi. Oh, masyarakat Indonesia itu masih jauh Mbak dari yang kita harapkan. Jadi mungkin infrastruktur internet sudah lumayan ya karena di Telkomsel itu ada di seluruh pelosok Indonesia ya. Tetapi kan yang lain belum, maksudnya jadi di pelosok itu masih terbatas pilihannya. Telkomsel itu pun BTS-nya mungkin masih jarang, jadi belum terlalu kenceng ya internet. Jadi kalau untuk diajak berlari, maksudnya berlari itu menggunakan teknologi 4.0 belum tentu semua masyarakat itu bisa gitu ya. Berarti nah, itu tantangannya ya, infrastruktur ya Mbak ya. Tapi kalau saya lihat sekarang ini ya Bu ya, nggak cuma infrastrukturnya, kalau misalnya infrastrukturnya udah dibangun pun masyarakat belum tentu bisa mengejar perkembangan dia, ketertinggalan itu sendiri. Jadi gitu. sumber daya manusia Iya, yang sumber lebih daya penting manusia, ya. iya. Nah memang diperlukan lebih banyak orang-orang informatika untuk mengatasi hal itu ya. Jadi anak-anak muda yang ya sebaiknya anak-anak muda sekarang banyak yang milih informatika gitu. Jadi teman-teman Delphi mending ambil informatika deh buat kuliahnya gitu. Iya. Buat bantu teknologi sekarang gitu. Betul. Itu tantangannya ya Bu ya, Iya, untuk tantangan. di infrastruktur dan juga Sumber daya SDM-nya manusia, sendiri. iya. Karena belum tentu infrastrukturnya udah jalan, belum tentu SDM-nya bisa mengejar ketertinggalan itu gitu. Jadi Betul. saling Harus beriringan dua-duanya, aja, iya, iya. dua-duanya gitu. Dan SDM itu Mbak tidak hanya pinter dalam hal informatika, tidak, tapi secara moral etika itu juga harus bagus banget. Karena kan bagaimana, bayangkan kalau misalkan ya kita punya data orang-orang gitu ya, terus gimana etikanya, maksud kita jual gitu, terus kita jual ke orang yang membutuhkan, oh ini daftar nomor telepon siapa ini, para pejabat misalnya kayak gitu, atau daftar ini tanggal lahir yang digunakan untuk atau daftar nama ibu kandung yang digunakan di perbankan gitu. Kalau bocor kan bahaya banget. Jadi dari sudut pandang etika itu juga harus ya. Jadi sumber daya manusia tadi yang paling penting memang selain infrastruktur itu mendukung, sumber daya manusia itu khususnya orang-orang informatika itu harus secara etika moral itu harus dibekali dengan apa ya, agar mereka punya karakter yang bagus, yang tidak melanggar etika gitu lah. Agar pemanfaatan teknologi itu sendiri juga berjalannya ke arah yang positif ya Bu ya. Agar masyarakat merasa aman, Iya, tidak was-was, wah saya males memasukkan data saya karena nanti tahu data saya dijual gitu. Berarti teknologi itu sendiri Bu nggak cuman ada di di sisi positif, tapi ada negatifnya juga. Banyak sekali. Iya, negatifnya banyak sekali. Semakin canggih tantangan negatifnya itu semakin besar. Dulu kan nggak ada Mbak, sebelum ada penjualan online, e-commerce kayak gitu kan nggak ada ketakutan seperti ini ya. Tapi barang sekarang kan ditipu misalkan, barang salah. Nah itu kan banyak sekali ya penipuan lewat Telegram, lewat WA, lewat SMS. Zaman dulu pakai SMS terus beralih ke WA, ke Telegram, ternyata penipuannya banyak juga. Ada yang mengatasnamakan ini itu gitu sehingga orang jadi was-was. Jadi harus waspada. Harus waspada ya. Iya. Berarti
teknologi yang masuk di segala bidang pun pasti bakal ada sisi negatifnya yang bakal Betul. selalu ada gitu. Iya. Beriringan juga berarti Bu. Beriringan, betul banget. Oke. Untuk itu kan tentang tantangan tadi Bu. Aku mau tanya, kalau harapan Ibu sendiri gimana Bu? Harapan saya untuk para anak muda, ya yang pertama ya, membangun karakter agar ya jadi anak muda itu tidak hanya belajar dalam hal hard skill tapi juga soft skill, khususnya etika moral seperti itu. Yang pasti lebih percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti yang dituliskan di Pancasila. di dikti. Oh ya, Di dikti itu ada 18 karakter yang sikap atau karakter yang harus dipunyai oleh para mahasiswa Indonesia. Nah, itu dipenuhi, itu sudah bagus banget. Itu ini banget ya, sangat sangat nafas Indonesia yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, terus menjunjung tinggi etika moral. Nah, kalau itu kita betul-betul kita baca, kita mengerti, terus kita terapkan dalam hidup sehari-hari, pasti aman, tentram, sentosa, tidak ada penjahat di Indonesia nanti, khususnya dari kalangan mahasiswa ya. Itu harapan saya. Jadi karakter generasi muda yang akhlaknya bagus, berbudi luhur gitulah, yang bisa membawa Indonesia dalam kemajuan. Oke, berarti kalau ngomongin tantangan yang udah Ibu jelasin tadi, tantangan itu nggak ada habisnya Bu ya, sejalan sama perkembangannya itu sendiri, dan pasti ada sisi positif dan juga negatifnya gitu. Jadi sesuai sama apa yang Ibu harapin tadi, semoga mahasiswa-mahasiswa ataupun generasi berikutnya itu bisa membangun karakter yang memang bisa mengarahkan teknologi itu ke arah yang selalu positif gitu ya Bu. Oke. Mungkin itu aja teman-teman untuk podcast kita hari ini. Semoga teman-teman Delphi bisa menyimak dengan baik dan juga bisa mengambil pembelajaran lah dari apa yang udah kami obrolin tadi ya Bu ya. Aku ngucapin terima kasih Bu untuk Bu Yusin karena udah bantu kami juga di sini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Itulah video podcast dari Delta Vibe. Terima kasih.